Okay. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, jangan menghambat hobi cowok-cowok di. Oke. Karena cowok itu butuh hobi. Yes. Buat jauh dari kalian. Nah, kalau hobi gue banyak sih. Oke. Banyak yang gak kesampean. Anjir. Tapi ada juga bro, yang waktu yang kita korbankan, akhirnya kita bahagia. Apa tuh? Waktu yang paling berharga adalah keluarga. Kin sabar ya Kin ya. Yang lengkap. Oh deh. Oke. Bener. Papa, gelap. Mau punya bapak lagi nggak? Oh. Enggak mau gue. Baptis. Hello, welcome back to podcast Malam Satu Suntuk by Madman Society. Seperti biasa bersama gue Dandi. Gue Irfan. Dan gue Doni. Kita nongol lagi nih di podcast kesayangan Anda semua. Yo. Sayangan mulu kayak udah sayang aja. Tahu. Udah sayang lah ya harusnya. Tapi yang perlu kita kasih tahu, kita di sini bukan cuma bertiga men. Oke. Kali ini kita kedatangan bintang tamu men. Waduh. Iya. Tapi nanti aja kenalinnya ya. Boleh. Karena Nanti aja ya. karena kita mau bikin semuanya penasaran dulu. Di menit 40 ya. Podcast kita kan 30. Gue AFK dong. WFK dia. Anjir bener juga ya. Ya tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa nih, apa kabar semuanya? Lu semoga lu kayak so asik banget gue. Yoi. Semoga baik-baik aja ya di Ya. Gue bosen sih ngomong ini di masa pandemi ini. Oh. Sejujurnya ini kayak gak kelar-kelar setiap opening. Iya. Semoga lu baik-baik aja di masa pandemi. Gue Ya. pengennya semoga lu selalu positif apapun kondisinya. Jangan kayak gitu, itu gak memotivasi. Apa dong? Semoga kalian sudah terbiasa dengan pandemi. Gitu iya, men. betul, Kayaknya udah betul. biasa sih. Iya. Semoga kalian sudah terbiasa sama peraturan pemerintah ya. Iya. Ya, Biasa. yang agak gitu. Jangan sama pandemi emang kenapa sih pandemi? Gak apa-apa sih. Peraturan ya gitu. Bukan peraturan sih, kadang hal-hal yang menurut gue tuh kayak misalkan aplikasi. Lo tau lah aplikasi apa yang bikin kita bisa masuk mall ya kan? Iya betul. Itu sering gangguan parah sih. Parah. Kayak kadang kan sertifikat gue gak keluar ya. Gue coba telepon petugasnya tuh kayak gak ada yang angkat. Petugasnya peduli dan melindungi sih, tapi mungkin lupa angkat telepon ya. Gue gak tahu juga sih. Masalah aplikasinya. Takutnya lu buka aplikasi peduli kasih. Waduh, ada donatur dong. Kita bisain kan. Ada lagunya nanti pas buka aplikasi. Lihat ada. Karena pada akhirnya yang menyebalkan tuh bukan pandeminya kan. Tapi Karena regulasinya. peraturan-peraturan yang ada aja gitu loh. Iya betul. Ya pada akhirnya Ya mungkin rasa ketakutan atau kekhawatiran pemerintah lebih besar daripada masyarakat. Ya. betul. Karena ada aset yang harus dilindungi sebenarnya di dalam sebuah instansi. Nggak, mukanya gak ikhlas gitu ngomong. Kayak sarkastik gitu. Nggak lagi musim sarkastik emang. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman lagi lihat nih sekarang kondisinya berbeda lagi ya. Iya betul. Ya kita sih emang gini nomaden gitu podcast. Mana aja jadi gitu. Kalau bisa di pinggir jalan hayu gitu. Pokoknya like terbanyak di tempat yang berbeda, yaitu kita bakal fixin di tempatnya. Iya. Apa nih? Gak juga sih sebenarnya. Tempat angker ya. Besok makin gerbang tempat angker, wahana ya kan. Lu jangan kayak gitu. Kenapa? Ntar malah jadi bumerang buat kita. Bang, coba bang di atas pohon. Lu mah parah sih. Malah bisain aja. Pontoge lagi. Sebelumnya guys, gue mau info ini. Kita podcast hari ini didukung sama minuman sehat. Oh iya. Saatnya iklan. Saatnya iklan. Ini apaan sih bre? Kucing. Ucing. Ini ada minuman air mata kucing by Ucing. Yes. Jadi di sini sih brandnya itu air mata kucing by Ucing. Oecing. Jadi ini minuman sehat bre. Dia itu mengandung vitamin C, antioksidan, anti-aging dan anti-inflamasi. Jangan bohong lu. Ya ini ada tulisannya, gue udah baca. Coba cobain. Cobain ya. Iya. Oke. Kayak ini gak pakai gimmick. Aduh Don, gue pegel nih. Masuk angin gue kayaknya Don. Bukan. Kucing. Ini bukan film Indosiar. Gue cobain ya. Cobain. Iya. Jadi ini bagus ya buat teman-teman ya. Apalagi kita kan di masa pandemi kita harus jaga kesehatan ya. Biar Betul kita nggak ngedrop dan nggak dituduh ODP. Tapi asli, gue kan suka spek ya. Kalau minuman-minuman sehat gitu suka rasanya gak enak, pahit atau ya gimana ya kayak
herbal pedes gitu. Iya. Cuma ini itu dia nggak, herbalnya tuh nggak pedes dan dia tuh rasanya manis. Iya, gue sempet khawatir juga tadi, makanya gue nanya Khawatir. sama abang Gojek ya. Anjing. Bang rasanya gimana? Nggak tahu. Karena emang dia cuma nganter doang. Kan dia cuma thank you. Lu di tongkrongan mana sih, Bang? Di pos ronda mana, bro? Kin minum Kin. Iya, iya. Kapan lagi? Kenalin dulu dong, bang. Bang, kenalin dulu, bang. Kan dibilang 40 Oh, iya. menit tadi. 40 menit ya. Lu mah baru Sambil dikenalin. minum sambil kenalin. Iya. Oke, ini jadi minuman ini tuh dia bisa mengobati panas dalam, terus meredakan batuk, Yes. meningkatkan imunitas tubuh, Wih. merawat kesehatan kulit, mengatasi alergi, dan terakhir mencegah penyebaran kanker. Jadi Oh. gila hasilnya gokil sih ini. Gokil. Dengan rasa yang menurut gue masih bisa diterima di lidah, tapi khasiatnya dahsyat. Ya, bukan air doa ya Iya, ini. iya. Bukan ini silakan ini syarat aja. Minta mah sama Allah tetap. Oh ya, kita juga udah kehadiran teman Yes. kita nih, rekan kita. Siapa nih, Pan? Kenalin Di dong. dunia Pan. kreativitas juga. Dunia kreativitas. Jadi kreativitas apa yang dilakukan? Apa yang udah lu lakuin? Tadi lu kenalin dulu lah. Lu siapa sih main Lu sebenarnya? siapa sih, bro? Lu tiba-tiba di sini tuh Ya, siapa lu sih? ngaku lu siapa? Gua nobody. Ada imposter di tengah-tengah kita nih. Gimana, men? Gua Kindisa. Ya, bisa. Terus lu apa? Profesi lu apa? Iya. Lu tuh biasa dikenal siapa? Profesi gua saat ini ya Iya dong. freelance saja. Freelance. Itu Alright. dia mah suka nggak mau sombong. Ah, Sebetulnya Freelance dia tapi tuh produsen hebat, men. Oh, gitu? Iyalah. Hah? Ya makanya lu jelaskan lah. oh, iya. Hobi lu apa, men? Ya kalau hobi gua banyak sih. Oke. Banyak yang nggak kesampaian. Anjir. Gue gak siap sama punchline anjir. Parah gue gak siap. Dia Dia menghanyutkan ya santai. Mukanya kan senja banget ya mukanya agak sore banget gitu. Lu berdua kalah jokesnya, bro. Lu berdua kalah, bro, jokesnya. Gue udah act out, udah ekspresif. Dia dengan datarnya cuma ngomong gitu anjir pecah. Hobi gue banyak. Beda. Iya benar-benar. Banyak yang kesampaian. Yang kesampean? Ya ada beberapa lah. Contohnya. Kayak gua main skate, Skateboard. Oke. Iya. terus gambar juga, Gambar apa? digital manual. Digital manual. Oh, jadi Manual tuh biasanya lo apa? Buku gambar, kertas, kanvas. kanvas, Nggak mungkin ya. pakai krayon kan? tembok. Di tembok. Tembok. Di tembok. Pak, ini Pak. Vandalisme, Pak. Ini tangkap. Ini. Jangan-jangan yang nyoret monumen sepatu itu ya? Pak ini Pak Mabes Polri Pak. Terus lo sekarang yang lo aktif banget tuh di mana? Dari beberapa hobi lo yang ada. Aktivis gue. Waduh. Aktif nonton visa. Lu nongkrong di pos ronda. Iya, katanya kalau aktivis gitu. Iya. Kalau paling aktif sih gue saat ini ya desain aja. Desain. Oke, desain. Skate, Ah. gambar, gitu. Oh, Itu yang menghasilkan ya buat lo ya? Menghasilkan. Oke. Nah, gue tanya Maksudnya. sama lo nih, Ben. Menurut lo, kacamata itu sebuah profesi atau itu hobi lo yang bisa punya nilai gitu menurut lo? Masih di kancah hobi lo atau lo gelutin sebagai profesi lo, men? Weh. Lebih banget sih asli. Konten asli. Slurpee banget Slurpee. Gimana Bre? Tadi apa? Profesi. Nah, Atau itu lo jadikan dalam kacamata lo itu adalah sebagai hobi lo aja yang dibayar atau lo menggelutinya serius sebagai profesi gitu. Iya. Jadi kalau gue Kalau yang Jawa gimana? Nggak relate emang. Nggak relate. Kalau dilihat ke bawah ya teman-teman Lu nih, jubir. ada USB yang nyambung dari pantat ke pantat. Anjing pantat ke anal tuh anal. Astagfirullah. Gimana tadi? Kalau gue bisa gue bilang sih sebagai profesi saat ini. Profesi. Profesi ya. Profesi ya. Dan berarti itu menghasilkan dong ya? Untuk yang gambar. Iya benar. Ya udah gambarnya yang Kalau menghasilkan. skate belum. Iya. Bintang tamu kita Karena- kan jujur ya. Iya. Realistis aja. Benar-benar karena gue belum pernah, maksudnya kayak dapat penghasilan dari main skate belum pernah, karena memang gue ya buat fun aja,
Oh, oke. Oke. Emang ya main skate sih dia harus kompetisi ya kalau lo mau dapet duit ya. Iya, SEA Dan Games ya. SEA sponsor. Games sudah ada kan. SEA Games X Games. Skateboard tuh ada kan di Emang SEA ya? Games? ada udah Ada masuk ya? olimpiade Ada. juga gak sih skateboard kan? Kemarin Iya. tuh ada olimpiadenya yang menang tuh orang Jepang itu yang masih muda. Itu. Yuto. Oh gila tuh gokil sih. Cuman yang berseragam di jalan masih kurang open mind. Lagi main skate Karena lahannya kurang. lagi kickflip didatengin saya Pol apa ya? Polipora. Iya. Waduh. Anyway, gue mungkin atau kita nih mau belum menginfokan ya kalau sebenarnya salah satu dari kita bertiga ini ada anak band, Iya. punya band. Iya. Iya. Yoi. Jadi Irfan ternyata nyatanya dia punya band, Ah, dia seorang vokalis. iya. Bandnya namanya Polipora. Iya. Kalau mungkin udah ada yang dengar lagunya, karyanya, Instagramnya. Ya, nanti juga ada linknya. Nah, ini kita tolong taruh. diedit ya, Pan. Ada Iya, Instagram kan Polipora. gue yang edit. Irfan yang edit. Gua edit sedemikian rupa. Iya. Yes, dia vokalis dan kalau bandnya sendiri sih genrenya lebih ke dream pop ya bro ya. Iya. Jadi kayak Boy Pablo Dan- gitu. Dan kita punggawa pertama ya nih. Nah, Ini nih. Ini nih. Apa tuh? Behind of Polipora. Oh. Kita berdua ini. Sebenarnya ada satu lagi ya. Emang lu dianggap ya? Bangsat. Anjing gak jadi lah. Padahal vokalis tapi digituin. Hina banget. Iya emang gue pernah satu band sama Yo, Evan. Oke. Gimana? Dan Enak kan mereka band sama gue? Gak enak. bener. Ini gak diedit ya, jangan diedit ya Pan. Pansan lu keluar anjing. Kan mau di-kick. Anjing banget. Oh ada fun fact nih. Fakta baru. jujur. Gue di luar circle. Gimana? Gak memang waktu itu emang gue sempet satu band Ah. juga sama Irfan kan. Terus memang gue cabut. Halo yang cabut. Oh, Karena dia ada alasan. Tadi mau fokus hijrah. Hijrah ya bro. Hijrah. Fokus hijrah. Enggak. Oke, gue kira lu abis dari band tiba-tiba celana lu cingkrang gua dulu. Wah, Sabi kan. Karena panas banget. Gue juga waktu ngeband sama dia ada sempat di fase-fase hijrah ya. Iya. Gue lagi nyamper dia lagi ngaji di pojokan. Tapi sambil ada mic condenser. oh shit. Jadi hijrahnya hijrah online. Ya sekarang kan. Lu lagi live bigo tapi ngaji ya. Hey, ada yang ngasih diamond gak tuh? Hijrahnya pamrih. Ini beneran bro. Ini beneran ya. Oh anjay. Beneran sumpah. Oh, gue kira bercanda loh. Bener. Gue sabar. Lihat ya. Di pojokan lagi pakai mic condenser sambil ngaji. Gila. Wah gila. Coba kita denger dulu. Jadi gue tuh terinspirasi dulu tuh kayak ngaji-ngaji di IG gitu. Nah, itu. Tapi gue dubbing. anjir. Akhirnya akhirnya dia rilisnya nggak di IG ya, tapi di deep web. Oh anjir. Gue kebayang nih situasinya. Tetap ngaji, ada suara ngaji, tapi sambil megang kepala. Hey, bro. Aduh berat ini anjir, jangan bro. Oh, enggak. Tapi gue yakin nih, jujur aja lu semua. Kalau misalkan lagi nge-scroll IG terus ada konten ngaji pasti lu skip. Iya, karena gue takut Enggak gue tersentuh. skip sih. Hah? Enggak gue skip. Karena lu yang ngaji. Enggak. Gue blok paling. Astagfirullah. Gila deh, back to the topic ya. Iya. Gue mau Tadi kan- refresh pikiran gue dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau Minum detox dulu. Iya. Coba ini. tapi kan tadi kan kita nyinggung soal hobinya si Kindisa ya, namanya Kindisa. Hobi lo kan tadi ada skateboard, artwork, atau mungkin musik karena kalau sempat ngeband sama Irfan. Tapi ya, menurut lo semua atau lo Kindisa, hobi seberapa penting sih hobi buat cowok tuh? Penting banget. Kenapa? Karena kalau cowok nggak punya hobi, kayak berasa mati aja nggak sih? Mati. Iya. Nggak kayak lu cuman hidup, ya udah lempeng gitu. Tapi Iya. setuju, gue setuju. Gue juga setuju. Cowok nggak punya hobi tuh rasanya mati bener. Iya. Bapak gue. Oh, shit. Bener. Bapak gue nggak punya hobi men. No comment. Hobi ada. Bapak gue ini Gak nggak bener. mungkin sih. Punya. Seorang Punya mati dulu. Maaf. Gak bercanda. Coba klarifikasi. Mau coba ngobrol. ini mediasi nih. Oke, gue setuju cowok itu harus punya hobi karena kalau misalkan cuman kerja dan Pulang. aktivitas umum Iya. general yang Iya. biasa gitu Kita kayak, sorotin. kayaknya terlalu boring gak sih hidup lo gitu. Tapi yang nggak menutup kemungkinan banyak orang juga sih yang kayak gitu juga ya. Iya. Karena
relasinya kurang mungkin karena emang nggak mau mencoba ya. Mungkin nggak ada yang tahu. Kadang juga gue ngerasa ya beberapa anak muda ini mereka tuh kayak nggak sadar hobi mereka tuh sebenarnya apa. Karena saking semua mereka lakuin dan mereka suka. Nah ini Kayak kita masih nyari jati diri gitu. kita bawa bintang tamu yang pas sebenarnya. Pas banget. Karena waktu itu gue pernah sempat komentarin apa aja sih yang lo ambil, hobi apa aja sih yang lo ambil. Karena lo ambil semuanya anjing, lo ambil semua hobi. Masa sih? Banyak banget tuh. Apa aja tuh? Iya kayak yang sekarang udah pernah lo gelutin ya, kayak lo Artwork. apa? Iya itu tuh menurut gue tuh hampir semua hobi yang orang mau ya. Lu sampai naik gunung aja, lu naik gunung kan lu? Iya, gue naik gunung tapi naik gue gunung juga. nggak hobi sih. Ya mungkin lu sampai nyentuh ke situ kan menurut gua kayak lu cobain semua. Oh gitu, iya, menurut benar. gua. Ya kita keluar dari hobi lah mungkin kayak lo sebagai cowok sebagai orang lu mencobain semua anjir. Cobain Menurut gua semua. kayak wah gila sih lu. Dit. Biar tahu aja. Iya biar tahu. Tapi aja. sorry bre, gue mau nanya umur lu berapa sih? Sorry gue nanya ini. Umur ya? Iya. Mau Privacy, yang kan? palsu apa gini? Gak gue umur gue 23. 23. Berarti seumuran nih kita ya, 98 semua ya. Oh 98 tuh. Iya. Tapi bukannya ke 98 aja nih. Nah, pertanyaan yang selalu terlontar buat gue tuh kalau orang Iya, ketemu gue. betul. Nah tapi gini, maksud gue kenapa gue nanya umur? Kemungkinan kalau umur-umur kita gini sebelumnya kita ngelakuin apa aja ya, kayak kita cobain semuanya. Itu emang fase explore. Iya benar. Iya betul. Karena kalau lu pengen tahu hobi lu apa dan yang bener-bener dominan yang mana, ya harus cobain apapun dulu gitu. Iya. Sampai akhirnya lu ketemu, anjir ini kayaknya satu ini nih hobi gue yang paling gue dominan. Pada akhirnya gitu. Jadi lu bener-bener menemukan kayak bisa gak sih lu sebut ini mencari jati diri itu hobi itu? Nih kalau misalkan pertanyaan dari gue ya. Iya. Ini kan bersangkutan dengan hobi. Kalau misalkan dari segi keluarga lo, pekerjaan lo, atau percintaan lo, mereka tuh dukung gak sih sama hobi lo? Tergantung. Kok tergantung kenapa? Kalau ada duitnya dukung. Iya. Komersil juga. Enggak, gue tipikal orang yang ini sih, maksudnya kayak di keluarga juga kurang ngedukung soal hobi-hobi gue. Oh ya? Soalnya Salah keluarga. Oh ya, bukan keluarga gue. Salah keluarga kayak salah jurusan. enggak, maksudnya kayak ketika orang tua melarang kan ya, di situ anak bukannya makin nurut sih sebenarnya, malah makin ngebangkang. makin. Iya. Dan itu gue sih merasa gue gitu. Oke. Jadi ada hal yang lu suka tapi dilarang sama orang tua Iya. lu. Tapi karena lu suka, lu fight untuk itu. Itu satu ya orang tua lo ya. Kalau misalkan dari segi pekerjaan lo, akhirnya kan lo memilih jalur freelance. Iya. Menurut gue itu kan bukan pekerjaan yang aman dong. Betul. Buat cewek lo nanti, pasangan lo nanti, buat calon mertua lo nanti. Masa gitu. depan Idaman lah. calon mertua ya. Iya. Gue bisa bilang begitu ya. Bukan gue merendahkan freelance ya. Yes. Cuman kan As we know, Iya. yang kita tahu. yang kita tahu gitu kan. Makanya Kita kan datang freelance itu image-nya nggak pasti gitu. Iya. kan. Kalau lu ketemu nanti sama calon mertua lo yang konservatif, ya kan. Kerjanya apa? Freelance, langsung masuk ke dapur. Wah, kenapa Ambil ya? pisau. Enggak. Masuk ke dapur panggil anaknya. Contoh, Yani, sini, udah, gak usah lanjut. Itu suruh pulang. Martabaknya bawa aja. Martabaknya bawa aja. Tapi pernah gue begitu. Oh, kan? Seriusan? Karena mungkin citranya gue pernah punya cewek yang kuliahan. Oke. Yang maksudnya keluarga dari Berpendidikan lah ya. Yang berpendidikan lah ya. Karena Dan- lo gak berpendidikan kan? Gue memang tidak berpendidikan. Gak maksudnya gue gak maksudnya gak Konfirmasi dong. gak maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih nanya? Gue nggak sekolah gitu. Cuman ya itu Iya. karena mungkin karena gue nggak kuliah. Maksud lu nggak sekolah nggak kuliah kan? Iya, Nggak kuliah gue maksudnya nggak itu. kuliah. Dan gue waktu itu main ke rumahnya kan, ke rumah si cewek itu ya. Oke. Sebutin aja namanya? Enggak. Biar dia menyesal. Biar dia menyesal telah memutuskan. Ya salah apa ya, bodo amat. Lu buktiin keluar. Oh iya bener. Semuanya, men. Buat lo. Coba cowok pacarnya. Enggak ya buat itu. Maksudnya Iya, ada lah. gue juga masih ya berteman baik aja. Berteman baik. Iya. Cuman ya mungkin dari keluarganya Oh. yang tidak menerima karena Latar ya belakang. mungkin saya tidak bersekolah gitu. Gak apa-apa gue tau perasaan. Lu gak pakai BH?
Gak ada tali. Nah, tapi itu benar-benar terjadi di kehidupan lo kayak Iya. ya itu tadi ada penolakan dari orang Penolakan tuanya dari- gitu ya. Oh. Dan maksud gue penolakan itu benar-benar secara gamblang ngomong atau cuma pakai gestur kayak gimana sih kayak kurang enak gitu. Masuk. Iya dari omongan sih, cuman nggak ngomong nggak ngomong ke gua langsung, Oh. ke ceweknya yang ngomong. Dan pernah sekali gua main ke rumah itu ya memang nggak disambut baik gitu, Oh. sebagai layaknya oke. tamu. Gua kan bertamu kan. Tapi itu Bukan pertemuan betul. pertama udah begitu. Udah apa tuh? Ya udah kayak Udah begitu tuh. Ya. maksudnya orang tuanya atau nyokapnya itu Justru saya begitu biar kenal. Oke. Lu malas banget. Baik ya, gimana? Malas banget coba. gimana pegang paha dia. Malas banget gitu. Baru pertama kali ketemu langsung begitu. Terus ada kayak gue ngambek gitu. Ayo bisa pan bisa. Terus ya maksud gue pertemuan pertama lu sama calon maksud gue ya orang tua pacar lu pada saat itu udah begitu, udah strict kayak gitu, udah kayak nggak Iya. suka gitu. Udah nggak suka. Wah benar-benar pertama banget ya. Iya. Sampai Dan- kasih kesempatan gitu buat dan- napas. Bagus Padahal- kalau dan- misalkan udah dari pertama udah kayak gitu udah bagus. Iya Jadi gue tahu tinggal lu aja mau milih Jadi lu maju atau mundur. nggak sia-sia gitu. Aku pengennya maju sih. Maju. Oh, lu- Tapi bisanya L Pengennya doang. mundur. Wah, bangsat kuda L. Enggak, cuman ya maksudnya ada ya pernah gue ngerasain kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Itu ada kesalahan sih menurut gue kenapa orang tuanya responnya kayak gitu. Karena lu datang nggak pakai baju coklat, bro. Nah itu dia. Besok gue pakai baju pramuka bre. Salah. Gue Bang. Baju PNS. Oh PNS. Disebutin lagi. Gak apa-apa. Pegawai Nagita Slavina. Apa? Lu mau ngomong apa? kayaknya nggak pakai baju hijau ya. Pakai baju coklat ya. Lin Mas dong hijau. Gue pikirnya hijau pula. Iya. Itu kan jatuhnya dari segi percintaan dong ya. Iya dari segi percintaan. Tapi dia menyekip pertanyaan gue yang dari segi pekerjaan. Nah, Iya. Nah tapi satu lagi, dalam circle pertemanan lu, hobi lu ini didukung atau malah justru kayak tai si Kindi gitu. Malah fokus gue potong aja. dulu. Gue salah satu orang yang bangga sih sebenarnya sama dia. Bangga. Iya. Lu doang Pak. Iya. Nanti di BCA langsung aja. Iya di Instagram Kini yang follower dia doang. Iya. Enggak, tapi gue emang salah satu temen dia yang bangga sih ya. Karena baru tadi kita ngobrol ya kan. Anjing gue bangga banget sih, Dad. Lu bisa sampai sejauh ini gitu loh. Sampai lu bikin. Makasih loh Pak. Iya, Iya. sampai lu bikin sesuatu yang orang lain gak bisa. Pokoknya itu di zaman sekarang tuh lu bikin sesuatu atau melakukan sesuatu yang orang lain gak bisa tuh itu udah apa sih Hebat lah ya. kebanggaan buat diri sendiri dong buat Oke. gue ya. Apalagi di usia produktif kayak kita ya kan. Bener gak sih? Dan? Bener-bener. Ya kan? Lalu ngomong kayak gini dibayar berapa? Enggak serius bro. Gue tuh orangnya. Emang gue setuju kalau di usia-usia kita tuh harus produktif. Betul. Iya betul. Karena ya yang gue rasain kalau misalkan lu gak ngapa-ngapain di rumah. Betul. Wasting time gak sih? Iya. Gue pernah ngobrol sama dia. Dia pernah waktu itu ada di fase terendah dia dalam hubungannya. Aduh. Ini kalau lo inget ya. Kalau lo inget ya. Udah duduk aja orangnya. Kalau lo inget nih. Waktu itu dia pernah insecure sama perempuan. Oke. Waktu itu lo masih kerja biasa Det ya? Kerja pabrikan gue. Pabrik kan emang ya? Bukan pabrik Depo, sih. kan? Iya. Bisa Iya, gue supermarket bangunan lah. oke. Itu gue. Iya. Iya. Oke. Jadi pada saat itu dia anjing gue jadi cerita nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari sudut pandang Coba gue. gimana? Karena cerita dari teman adalah cerita terjujur. Men. Bener. Betul. Ini relevan sama topik kita pada malam hari ini ya. Yes. Karena waktu itu dia pernah ada di titik terendahnya, dia insecure. Dia bilang ke gue harus gimana ya cara ngedapetin cewek ya? Gue nggak ganteng, kayak gitu. Dia bilang. Lu kalau inget ya, kayak emang harus dapetin cewek harus ganteng. Kan banyak hal yang kayak misalkan typingnya harus ganteng. Iya. Kadang cewek suka karena cowok yang bisa main musik ya kan. Nah, Maksud gue lu punya hobi deh. Hobi lu tuh gue aja nggak bisa gitu kan. Iya. Mungkin gambar. Gambar itu menurut gue tuh hal yang keren. Susah. Iya. Agak susah. Skateboarding mungkin ada cewek yang fetishnya cowok pakai main skate. bangke fetish. Bener nggak? Nggak Iya, menurut bisa. mungkin dong. Bisa. Waktu itu sempet gue up kayak lu bisa deh, lu bisa dapetin cewek yang apa yang lo lakuin dia suka gitu loh. Betul. Bukan Support. bukan lo gitu. jadi orang lain Iya. untuk ngedapetin hati dia gitu loh. Betul. Ini cumanin doang ya. Gue gak tahu dia siapa sih pada saat itu juga gue lupa. Bener gak deh waktu itu gue sempet ngomong Iya, gitu? bener-bener. Bener kan? Dia sempet ada di titik terendah kayak gitu soal hubungan. Dan menurut gue ya lo harus jalanin apa yang lo bisa sih pada saat ini. Bener-bener. Karena gue punya keresahan sebenarnya. Apa nih? Masalah untuk
Iya, untuk perempuan juga kan. Kan kita ngomongin hobi ya. Yes. Iya nggak apa-apa. Cowok kan harus punya hobi ya. Betul. Nah, mungkin hobi kita juga sama dalam percintaan gitu kan. Iya. Kalau menurut gua percintaan juga salah satu dari hobi nggak sih? Karena lu suka ngelakuin. Nah, Iya. itu mungkin ke si Dandi sih. Kenapa Karena- gua? Iya bener. Siapa yang bisa menjaga? Apa anjir? Gak. Kalau gua kan Udah keringetan ini. Panik. Gimana Kim? oh lagi ngupas dia ya. Gue pulang nih. Berarti cinta adalah suatu hobi juga. Iya, yang keresahan gue sih itu. Oh, jadi lu menganggap percintaan itu adalah hobi buat lu? Iya, iya, hobi juga. Dasarnya karena lu suka. Lu mencintai perempuan itu adalah hobi gitu. Hobi lah men. Oh, Tapi lu sekarang single apa? Single gue. Nah, berarti Berarti lu itu ngelakuin adalah hobi. hobi yang Hobi nggak kesampean. Justru karena kan gue bilang, hobi gue Banyak. bercinta. Hobi gue ya gue termasuk hobi yang mencintai seorang wanita gitu. Oh. Cuman gue sulit mendapatkan. Oke, karena apa? Karena saya Karena lu mau bilang lu jelek. enggak. Apa Gue jangan ganteng anjing. Nah, apa jangan-jangan fetish lu yang mungkin Apa? milf ke atas? Waduh enggak. Nggak, tapi gue agak rancu sih kalau cinta atau pacaran sama orang tuh hobi. Karena hobi sendiri kan adalah suatu kegiatan yang memang ada objeknya yang lo lakuin. Iya. Misalnya tadi main skate, artwork, musik gitu. Kalau Iya. cewek itu kan kayak suatu hubungan manusia antar manusia gitu. Iya. Tapi kan ada objeknya, Iya, ada cewek. objeknya. wanita. Cewek. Iya. Jadi cewek bisa jadi hobi gitu. Iya, menurut gua. apalagi yang bisa ganti-ganti cewek. Oh. Irfan Kolektor. Hobi lu apa? Koleksi cewek. Iya. Wah, bener. ini katalognya. Wah, anjing. Iya. Gokil sih. kenapa gua? Irfan pengen ngomong. Wah, Ini pengen ngomong. Itu tuh yang hobinya percintaan Dandi. Karena iya. Soalnya gini doh. Anjing dikasih. Enggak gini maksud gue akan ada ya. Gak nih si kampret nungguin gua ngerokok kayaknya nih. Gak enak deh. Kan ada momen dimana di saat lu pacaran sama cewek, lu lagi ngelakuin hobi. Nah, cewek lu tuh suka menghadapkan lu suatu pilihan dimana lu milih gua atau hobi lu. Karena ada cewek yang gak support sama hobi lu. Yang kayak menurut dia tuh di saat lu ngelakuin hobi, waktu buat waktu lu Cinta. buat dia itu berkurang gitu. Akhirnya apa jadinya Lo sempet gitu, Dek? Ada. Pernah. Iya, maksudnya kalau menurut gue itu udah toksik ya. oke. Udah maksudnya udah kayak menghambat untuk kegiatan-kegiatan gue gitu. Iya, gua setuju sih. Iya, karena Kalau misalkan kan kalau prinsip gue untuk hubungan ya, ya, sebenarnya ya tentang hubungan aja, tentang kita dan tentang aku dan dia gitu loh. Iya kan? Maksudnya di ranah-ranah yang kayak kesibukan gue, lu boleh maksudnya bertanya-tanya gitu. Cuman jangan campuri juga di dalam hubungan gitu. Yes. Sampai melarang. Iya, Iya. Tuhan aja nggak ngelarang. enggak, bukan Tuhan enggak ngelarang, Pak. Apa? Tuhan mencatat. Seberapa kesal dia. Jadi dosa aja. Enggak, tapi emang yang itu juga keresahan yang Gue rasa itu mostly keresahan banyak cowok sih. Iya. Karena rata-rata cowok punya hobi ya. Iya. Misalnya Irfan hobinya musik, Doni otomotif, gua entertain dan podcast kayak gini, dan lo yang artwork ya. Jadi suka ada kendala seperti itu di mana. Bener. Tapi lu ada sedikit trauma gak sih untuk memulai hubungan kembali dengan hobi lu yang sekarang ini, ya kan? Apalagi lu sekarang lagi bergelut di dunia desain dong. Iya. Yang dimana itu pekerjaannya harus pakai mood, ya kan? Sebenarnya ya harus pakai mood, cuman akhirnya lu bisa mengkontrol mood lu itu untuk menjadi pekerjaan lu yang umum dong, benar. ya kan? Jujur gua pun bisa desain, cuman gua kadang suka mau ngambil pekerjaan itu karena Ada moodnya jelek, gua moodnya iya. tuh naik turun gitu. Nah, yang kalau menurut gue nih Pan ya, orang tuh salah kaprah sebenarnya. Sama Ya itu kata moodnya. oh ya betul. Karena ketika kalau lu udah hobi, Ya. kalau menurut gue nih, kalau lu udah hobi, ketika mood lu jelek, lu ngelakuin kegiatan yang lu suka, lu bakal naik mood lu. Jadi nggak booster malah ya. Bener kan? Iya. Jadi kalau memang lu suka gitu, ketika kalau lu misalkan gue nih, gue lagi bad mood nih. Ya. Terus ada desain, ada kerjaan desain. Karena gue suka kan, gue suka desain.
mood gue Mood naik. lo naik pas Iya, lakuin. iya, gue tahu sih. Gue kayak gitu. Tapi gue setuju sama statement baru. Iya, harusnya kalau Harusnya gitu. harusnya kalau misalkan melakukan sesuatu hobi lu, harusnya mood lu naik. Iya. Betul. Karena kan Sebenarnya lu sih gitu. udah Kadang hobi juga jadi self healing loh. Misalkan lu dalam Iya. suatu fase terendah dan lu benar-benar galau, banyak ya orang-orang bilang do what you love, lakuin apa yang lu suka, dan itu yang Iya. bikin lu lupa sama masalah lu. bener. Iya. Gitu. Jadi ya benar tadi mood booster Iya. untuk hobi itu. Karena memang kayak yang gue tangkap dari beberapa orang tuh bilang ya, bertanya juga kan kayak lu tergantung mood gak sih, tergantung mood. Ya justru mood gue ini gitu. Gue sampai sekarang gue nggak berani loh untuk ngambil profesi desain grafis gitu. Karena Karena sebenarnya sih gue nggak tahu ya sebenarnya mood gue naik turun atau enggak. Cuman gue ngerasa kayak gue takut sih. Gue takut nggak bisa menjalaninya gitu kalau misalkan diperintah sama orang. Jatuhnya kan lu diperintah. iya kan. kerja sama orang ya. Ada rulesnya gitu kan. Lu kerja di suatu perusahaan gitu kan. benar. Gue sih belum berani gitu karena itu dia belum mencoba aja kali ya. Iya, lu harus nyoba pan. Kayak gue, lu kan tahu sendiri Iya. rekam jejak gue. Iya betul Iya. banget. Ya kayak dari ini gue waktu yang gue punya motor kan, motor gue jual buat beli laptop. Iya gue tahu banget. Dan pada akhirnya beneran, alhamdulillah gue bisa beneran jadi desain grafis. Wah itu sekarang. langkah-langkah yang nggak salah ya. Iya karena ya udah, maksudnya gue punya motor, maksudnya punya Banda satu-satunya nih. Dan di situ gue udah nggak kerja kan. Iya betul. Dan gue pengen, gue mau fokus ke desain. Iya. Dan akhirnya Oke. motor Benar. gue jual, gue buat beliin device buat desain seperti laptop, pen tablet gitu. Pen tablet tuh Wacom ya? Iya, Berarti di sini sih poinnya gini ya, kalau lu udah suka sama sesuatu, lu akan menggelutinya secara serius. iya, Karena ada orang yang memang kayak sekedar suka belum tentu hobi, jadi kayak dia menggelutinya itu setengah-setengah. bener. Yes. Gue mengalami itu di satu main skate, gue saat itu cuma seneng dan suka aja. Iya, karena mungkin kalau orang lain tuh mikirnya di awal mungkin ya. Kayak gue kalau kayak gini-gini gimana ya nanti kan. Kalau gue soalnya enggak. Kalau gue ketika gue jebret ya udah. Gue Menyesal lo? Menyesal gak? kalau gue prinsip hidup gue nggak ada penyesalan. Oke. Tapi gue harus pembelajaran. Oh Iya. anjay. Bener-bener sih bener. Iya, karena percuma men kalau lu sesalin gak bakal balik lagi kan. Udah terjadi gak Iya. bisa dikontrol Z. Yang penting lu belajar gitu. Betul. Belajar lagi gitu. Kalau gue isi gitu. Tapi yang gue tangkap ya, berarti si Kindi ini dulu kan emang hobinya motor. Hobinya main motor. Iya, motor. Dan dia ngorbanin hobinya untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Yang Iya. kedua kan gambling. Itu kan gambling kan. Iya. Belum tentu lu ketika lu jual si device itu yang hobi lu itu, lu bisa seperti sekarang ini, lu Iya. menemukan jati diri. Iya. Iya. Dia mundur beberapa langkah dulu Iya. buat melesat gitu loh. Iya, jadi kayak pakai ketapel. Iya kan? Betul. Berarti emang harus ada yang dikorbankan juga ya. Iya. Harus. Iya betul. Kalau misalkan gue tarik ini cerita gue ya, Boleh. sama gue juga kan hobinya otomotif. Iya. Gue sampai sempat jual motor gue buat dapetin hobi gue lagi. Gue beli Yes. motor lagi. Kira gue jual lagi motornya, gue beli motor lagi. Karena gue makelar. Bangse. Itu. Lu tau gak Gua nggak siap definisi Mak kelar mak. lu tau gak definisi Apa? lu tau gak definisi jangan percaya sama manusia? Apa tuh? Oh iya. Manusia tuh mengecewakan. Iya, jangan berharap nih. Lu jangan denger cerita dia kan kayak dengerin Iya udah. ngecewain kan? Iya. Ya udah itu. Kan suka banyak bilang jangan berharap sama manusia. Nah, manusianya kayak gini. Manusianya ini Don't maksudnya. expect too much. Tipikal manusianya. Don't expect too much. Ini baru satu, nanti ada lagi. Iya. Siap-siap aja lu perhatiin. Welcome to the club, bro. Welcome to the club, bro. Anyway, kan hobi ini kan pasti ini ya, ada yang hobinya mahal, ada yang hobinya murah gitu. Iya. Baik lagi, tadi kan kita ada yang ngomongin soal pengorbanan. Iya. Tapi menurut lu worth it gak sih orang yang benar-benar ngorbanin semuanya demi hobinya? Misalkan hobinya mahal, ya udah dia ngeluarin rogoh kocek sebanyak itu, dan itu menurut lu setimpal gak sih? Kalau ngelakuinnya serius ya setimpal. Cuman ya balik lagi sih. Sesuai kemampuan aja. Dan kemampuan. Kalau gue gitu. Sebenarnya lo juga menjual sesuatu, mengorbankan sesuatu, lo ada jangka panjang juga. Ada Lo planningnya, ada strateginya kan. Gue planning. Maksudnya kayak ya entah gue gimana. Yang penting gue udah ngambil keputusan buat ini ya udah. Tapi lo sempat ada di fase ngambang gitu nggak sih? Pada saat lo jual banda lo tuh. Ngambang. Motor lo tuh, kayak lo akhirnya punya laptop. Ya kan yang Iya. proper. Nah lo ngapain tuh? Kan di situ kan pasti belum dapat profesi yang Nah, layak. ya
pas gue udah dapet laptop segala macem yang proper buat laptop buat desain lah ya. Ya itu gue perbanyak porto sih. Bikin portofolio gue. Jadi ketika porto gue udah banyak, bisa buat apply ke perusahaan-perusahaan. Oke. Tapi si Irfan dia cara dapetin portonya dengan cara beli porto goods. Itu kayak merek sepatu ya? Bener gak sih? Notice lagi. Bangke. Capek gue. Tapi gue bener. Tapi gue ngeliat. Gue ngeliatnya itu salah satu hebat ya, maksudnya lu ngorbanin hobi lu beli sesuatu yang lu belum tahu akan seperti apa, udah nemuin jati diri dan lu tetap fokus sampai lu tahu caranya. Lu bukan cuma sekedar ngedesain, upload desain apa, tapi lu portofolionya bagus. Karena itu mungkin bukan one day ya, sekarang udah kelihatan bahwa lu orang-orang tahu lu sebagai desainer, ya kan? Lu sebagai artwork, desain grafis. Berarti ini bukti ya kalau apa yang lu korbankan tapi lu dasarkan dengan suatu strategi dan rencana yang matang akan menghasilkan gitu. Kan ada aja orang yang emang hobi terus dia ngorbanin suatu hal, dia bikin coba serius beli equipment ini itu tapi nggak ada planning sama strategi, akhirnya apa? Rugi-rugi juga gitu pada akhirnya. Nah, coba sekarang kita tanya Irfan, pengorbanan terbesar lu dari hobi lu sebelumnya sampai apa yang lu dapetin sekarang gitu. Kalau di posisi lu, kalau di segi sih kan tadi udah jelasin seperti itu. Kalau lu gimana? Gue dari segi musik ya. Musik ya? Dari segi musik. Yes. Sebenarnya gue sama sih kayak dia. Gue akhirnya beli banda yang lebih mahal karena musik. Mungkin kalau orang tua gue tahu gue beli gitar harganya puluhan juta, dia syok kali. Tante. Jangan. Ya udah terbongkar sekarang. Ya udah. Akhirnya apa yang gue punya di rumah gue tuh alat musik, ya itu hasil dari gue ngeband juga sih sebenarnya. Pengorbanannya adalah gue sempet gue sempet minjem gitar bro. Menurut gue itu pengorbanan yang kayak gila sih anjing, gue gak tau malu gitu. Gue minjem gitar ke om gue gitu kan, bahkan ke teman gue. Sampai gue minjem gitar ke om gue, minjem sarungnya ke teman gue gitu kan. Itu menurut gue pengorbanan yang anjing tai banget sih, ini pengorbanan macam apa nih anjing. Kayak gue ngorbanin teman gue sama om gue. Tapi kan faktanya sekalipun nyokap lo tahu ngorbanin segitu banyaknya ya, segitu hebatnya juga. Sekarang yang lo bisa kasih tahu ke keluarga lo di rumah adalah siapa yang gak kenal lo di musikan, ya kan? Ya mungkin kalau di Tangerang dari apa musik kayak Inggris, Beatles lu ya kan? Iya, gue dari Beatles sih. Iya kan? Sekarang nama lu udah terukir gitu. Karena dari apa yang perjuangan lu, sekarang udah ngukir nama. Iya, betul. Ya gitu sih. Akhirnya kita timbul di permukaan dengan cara yang berbeda. Gue sama dia gitu kan. Gue juga lagi pengen ngukir nama gue sih sebetulnya. Di mana? Nissan. Gue bantuin mau gak? Makanya gue udah nungguin dulu di ujung. Gue bantuin mau gak? Gue gak ngukir nama. Enggak, Nissan, mobil Nissan. Nissan Silvia, gue pengen Silvia. Anjir lu signature-nya dia gitu. Signature-nya Doni Chandra. Nissan signature Doni Chandra. Nah kan kacamatanya ke Dandi. Apa yang pernah lu korbankan dalam hidup lu sampai lu dapatkan yang lebih baik gitu ya kan? Jujur sih hobi yang benar-benar baru dominan gue temuin adalah ini. Podcast ini. Justru di podcast ini gue ngajak. Gue tahu apa yang dia korbankan. Gue tahu. Kita. Bangsat. Dan gue tahu apa lagi yang dikorbankan. Apa? Keperjakaan. Waduh jangan dong kampret. Enggak. Ya itu tadi ya, maksud gue baru-baru ini gue benar-benar dominan dapat hobi yang memang ada wujudnya ya. Selama ini kan gue kayak yang hobi yang ya rutinitas aja gitu ya, dengerin musik atau apa gitu ya. Cuma ya itu tadi di saat gue coba ngelakuin hobi kayak misalkan belajar radio, gue sempat ikut lomba penyiar radio juga di kampus. Dan gue di situ ngerasa asik juga anjir, kayak gue suka deep talk. Gue orangnya suka deep talk. Jadi pas gue deep talk ini, pas gue ada medianya, ada wadahnya, gue ngerasa tersalurkan banget nih. Gue punya keresahan gitu. Menurut gue dari semua barang dan uang yang kita korbankan, yang paling kita korbankan itu adalah waktu sih menurut gue. Iya benar. Waktu yang kita habisin tuh menurut gue gak ada apa-apa sih sama uang. Tapi ada juga bro, yang waktu yang kita korbankan akhirnya kita bahagia. Apa itu? Waktu yang paling berharga adalah keluarga. Kin sabar ya Kin ya. Yang lengkap.
Bener. Apa? Tuh gelap. Tuh gelap. Ya, Backing vokal bro. mau punya bapak lagi nggak? Enggak mau gue. Baptis. Sensor. Gue gak tahu ini akan lolos sensor apa enggak. Tai banget nih. Gue gak tahu kalau ada lirik tambahan itu. Ada itu backing vokal Keluarga. buat yang Lengkap. buat yang broken home. Aduh bangke. Gue yang Tapi lu gak tinggal sama nenek kan? Hah? Lu gak tinggal sama nenek kan? nanti gue juga udah nyusul. Gak ngapain. Tadi kan itu ya hobi gue ya. Tapi baik lagi sih. Kan Doni juga punya hobi ya. Doni itu termasuk orang yang udah lama gue kenal dan gue tahu hobi dia apa gitu. Karena dari dulu tuh konsisten hobi dia. Hobinya tuh memang lebih ke otomotif ya Doni. Lu suka ngotak-ngatik. Pokoknya anaknya tuh gak bisa diem kayak. Dia nggak usah ngotak-ngatik ini itu dan gue ngerasa ini anak kayaknya ngelakuin hobi aja sih bukan dikomersilin. Kadang gue liat dia tuh nggak dapat apa-apa dari hobinya. Iya gak sih? Capek doang kan lo? Lu bisa jelasin lah gimana? Ya sebenarnya awal mulanya begitu ya. Iya, gue Awalnya juga gitu. masih kok masih Hmm. kayak ngelakuin hobi gue tapi masih dapat capeknya doang. Nah itu poinnya sih ya. Tapi gue setuju sama Dandi. Dandi itu bilang sama gue tuh hobinya ngotak-ngatik. Dan target gue dalam waktu dekat ini adalah gue pengen ngotak-ngatik juga nih. Ngotak-ngatik apa? Tatanan negara. Udah lu mau ngotak-ngatik Pancasila lu. Wow. Kacau. Ntar ada yang loreng-loreng lu. Aduh. Jangan lah. Tapi ngomong Diupload gak sih? Gue takut anjing. Tapi kalau ngomongin komersil atau nggak komersil, si Kindisa ini adalah orang yang kenapa gue suka, tapi gue nggak homo ya maksudnya. Gue suka sama cara. Lu suka sama gue kan? Oh. Jangan gitu. Lewat belakang. Ntar aja belakang Dia kamera. nggak komersil sama gue, tapi nggak tahu ya sebenarnya. Iya. Karena gue Apa? suka minta tolong. Enggak, iya benar. Gue tipikal orang yang enggak sebenarnya enggak menargetkan juga sih. Iya. Kayak beberapa teman-teman gue yang butuh desain itu kayak lu juga Don ya pernah ya? Iya, kan? gue termasuk yang pernah minta tolong bantuan Kindi gitu. Gue Iya. buat perusahaan gue minta tolong karena gue emang orangnya tanya nih mereka berdua. Iya, tapi gue yang memediasikan ya. Betul, Mediator. betul. Iya, dan gue benar-benar kayak ya udah memang enggak gue ambil gede harga komersil gitu. Nah, Iya. Ya sewajarnya lah. Bahkan gue Belum juga masih suka kontak dia kayak, Tin bikinin ini dong cover Spotify buat lagu gue. Padahal kan bekas ininya dia kan, bandnya dia gitu loh. Iya. Tapi gue masih Mau support, ngelakuin. dia masih mau ngelakuin. Iya, iya. Maksud gue kayak, iya gue nggak tahu sih dalam hati lo gimana, cuman gue udah Anjing terlanjur. sih. Gak apa-apa main keluarin aja. Nice try gitu. Kayak main game, nice try. Abis ngomong- Padahal dalam hati, Gak lo abis ngomong gini dia ngeluarin invoice. bangke aja. Selama ini Pan. Kalau yang mau desain gratis di bawah sini. Karena iya, Kita jual. karena gue bisa gue sebut gue itu adalah desainer Habumi Nanas. Habumi Nanas. Berbaik kepada Gila. manusia aja gitu. Iya betul. Di- Ketika nggak punya budget lu mau desain, oke. Karena ini kan apa? Balik lagi karena lu melakukannya mood lu naik. Iya, karena gue seneng aja. Iya. Cuman yang jangan kayak anjing juga Iya lu sih, benar. minta gratis lu minta buru-buru minta udah bagus. minta revisi. Iya, anjing. Ikin Gua kurang ada ke kiri tuh, deh. ada. Udah di PDF-in Ikin kurang ke kiri deh. Bangsat. Kira-kira nih Det ya. Hmm. Untuk yang sekarang lagi berusaha nih sama seperti lo gitu kan di dunia freelance gitu kan. Mungkin gue juga akan berusaha gitu kan Iya. untuk melakukan itu. Tapi lebih baiknya kata-kata ini tuh untuk orang-orang yang ada di luar sana tapi tidak disuruh masuk. Dingin di luar. Ada kata-kata nggak lu buat orang-orang yang mau berjuang di dunia freelance gitu? Kata-kata untuk orang yang Iya mau- biar semangat dia biar semangat. Apa sih yang mau lo sampein buat orang-orang di luar sana? kalau gue sih buat cerminan gue aja dulu ya. Iya. Gue ngomong buat diri gue Ini kayak sendiri. khutbah Oh, Jumat iya. gitu ya. Ya kan khutbah ini mobil khusus juga buat saya sendiri. Iya, bener karena gue belum ada apa-apanya, maksudnya kayak gue juga masih struggle juga gitu. Enggak oke deh. Menurut lu belum ada apa-apa ya. Cuma kan menurut gue lu udah ada di Iya. titik saat ini Ah. itu menurut gue tuh udah pencapaian yang Oke. lah. wow. Ya, gitu setiap kan. orang punya pencapaian masing-masing. Iya. Sampai di titik pencapaian lu ini bakal apa sih yang pengen lu Sampaikan. kasih gitu. Oh iya, Buat iya. orang-orang tuh gimana? By your experience ya. By your experience. Kalau tuh. gue yang penting ya kalau lu
suka, apa yang lu sukain, lu kejar. Tunjuk yang mana? Yang itu tuh. Oh, ini. Buat lo gitu ya. Buat lu nih. Buat kalian yang misalkan masih ragu untuk nyoba apapun yang hobi kalian yang kalian sukai gitu. Entah kehambat dari keluarga, keuangan atau apapun. Cuek, men. Iya. Yang penting lu jalan aja, kalau lu suka ya lu jalanin gitu. Dan jangan terpaku sama omongan orang. Karena kalau orang ngomong kayak gini-gini ya nggak ada habisnya. Iya, benar. Karena kalau kebanyakan inputan pun error ya. Iya. Pada akhirnya kan lu filter lagi mana yang cocok buat lu terapkan di hidup lu. Jadi lu nggak menerima inputan itu dong ya. Enggak. Gua pantesan lu bangsa tuh di band anjing. Gua kalau kritik orang kritik gue bakal terima, tapi kalau orang yang udah ngejudge gue nggak kayak bodo amat gitu. Iya. Itu yang membedakan antara kritik dan menghina atau menghakimi. Iya, menghakimi. Kayak lu mah gini-gini. Ya gue gitu. Sekarang point of view-nya di Dandi. Apa yang lo pengen sampaikan ke teman-teman di luar sana yang nggak usah kita suruh masuk? Yang punya Jokes season 1. Masalah hobi. Ya bener sih kalau kata Kindi. Lakuin apa yang lu suka gitu. Karena kalau lu udah ngelakuin apa yang lu suka, gue yakin lu akan tekun untuk ngelakuinnya, yang pasti bisa aja jadi manfaat buat lu karena lu belajar banget gitu untuk apa yang lu lakuin itu. Dan juga masalah untuk ke lain-lainnya, ngaruh ke lain-lainnya kayak percintaan atau keluarga, ya udah tinggal manage aja gimana. Karena kan hidup kadang cuma pilihan sih, antara lu mau pilih apa yang lu suka dan nyaman buat lo, atau lu mau meninggalkan apa yang menghambat diri lo. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, jangan menghambat hobi cowok-cowok di. Karena cowok itu butuh hobi. Yes. Buat jauh dari kalian. Pusing. Mungkin itu aja sih ya podcast yang kita bawakan. Lu belum. Apa? Lu belum ngasih. Jangan untuk ya buat teman-teman yang di luar sana yang menggeluti hobi atau nggak punya hobi. Ya kalau misalkan ada yang mau menggeluti di dunia freelance atau hobi lu akan menghasilkan, tapi lu mau punya pacar juga gitu. Utamakan misalkan pacar lu bisa menerima lu, keluarga lu bisa menerima lu. Tapi kalau misalkan tidak menerima pun ya nggak masalah, lu fight aja gitu, cuek aja. Karena akhirnya orang-orang tersayang lu tuh akan tersortir gitu karena hobi lu. Kalau misalkan lu bisa ngebuktiin ke mereka hobi lu akan bermanfaat nantinya. Jadi fight aja lah ya sampai mereka bisa bilang, wah anjay lu Pan. Anjay lu Pan, mak gue bilang anjay dong. Wah anjay lu Pan. Anjay. Lu dan gimana? Closing statement ya. Closing statement. Menurut gue setuju sama materi podcast malam ini adalah cowok itu butuh hobi. Yes. Tapi gak cuma cowok juga, cewek juga butuh hobi. Kenapa? Karena dengan hobi menurut gue hidup lu bakal lebih berwarna, men. Karena di dunia entertainment itu gak ada yang ngebahas orang yang gak punya hobi. Ya kan, gak ada yang ngebahas masalah perkantoran artis, gak ada. Ya kan. Ketika lu punya sesuatu yang berwarna, lu kejar. Kalau memang misalkan ada orang yang mensupport lu, berarti itu orang yang tepat. Tapi kalau ada orang yang gak mensupport lu, berarti lu berada di lingkungan yang gak tepat. Yes, betul. Tadi benar kata Dandi, do what you love. Dan gue bakal sambungin, ini suatu quotes dari pemain BMX di Barcelona, namanya Stefan Lansner, lu bisa lihat. Ini quotesnya adalah, do what you love and you will love what you do. Lakukan apa yang lu suka dan lu akan menyukai apa yang kau lakukan. Gila, the best quote. Lu bisa lihat, namanya Stefan Lansner, dia salah satu idol gue juga sih ya. Dia main BMX. Oke, podcast hari ini kita akhiri aja ya dengan kata-kata kita berempat tadi. Betul. Yang mungkin bisa membantu kalian di dunia kreatif. Betul. Terutama. Dan jangan lupa juga buat teman-teman ya, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan pola pikir, ya kan, dan juga jangan lupa detoksifikasi diri lu, karena di masa pandemi ini jangan sampai lu gampang sakit. Dan ini menurut gua air mata kucing by Ucing ini suatu minuman antioksidan yang betul-betul enak. Kalau lu pernah ngerasain rasanya kayak carica ya. Kayak carica yang dari Dieng itu. Mirip ya. Carica gue tahu. Iya, dan itu betul-betul enak. Gue dari tadi pengen gue habisin, tapi sayang, gue nggak dapet lagi. Tapi jangan lupa bisa dibeli melalui Instagram. Instagramnya di sini ada @ucingofficial. Yes. Nanti jangan lupa bisa di order by DM, atau misalkan kalian bisa order dengan hashtag malam satu suntuk dan dapatkan promonya dari sana. Alright. Oke. Kita akhiri ya.
Thank you so much buat listener yang udah mantengin kita dari season 1 sampai season 2 ini. Thank you juga nih Thank you juga buat Kindisa. Sukses terus ya. Iya, Sukses makasih terus. banyak nih. Buat apa yang lo lakuin. Tetap semangat. Yoi. Thank you udah datang sini ya. Siap. Thank you. Lu kayak yang mau cewek aja. Iya. Irfan ngikutin ini omongan gua kemarin ya. Apa? Percaya dengan kekuatan cinta. Iya. Pegang mulu. Mudah-mudahan dan Udah, oke kita tutup Itu ya. aja podcast malam satu suntuk. Yes. Bye. Batman Nice Society. Gue Irfan. Gue Dandi. gua Doni. See you on the next video. Dulu. Oh belum ya? Ulang. Oke, kita tutup. Terima kasih yang sudah mendengar. Gue Irfan. Gue Dandi. Gua Doni. Gue Kindisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.